Hari ini, kita akan kembali ke masa lalu, ke tanah Jawa abad ke-13, untuk menyaksikan kisah paling legendaris tentang ambisi, pengkhianatan, dan sebuah kutukan yang membayangi 7 generasi. Ini adalah kisah Ken Arok dan keris sakti Empu Gandring. Di tengah kerasnya kehidupan, hiduplah seorang pemuda bernama Ken Arok. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang anak yatim piatu yang tumbuh di jalanan. Tapi di dalam dadanya, menyala api ambisi yang luar biasa besar. Ia tidak puas hanya menjadi rakyat jelata. Mimpi tertingginya adalah menjadi seorang raja, penguasa tanah Jawa. Namun, bagaimana mungkin seorang tanpa darah biru bisa meraih takhta? Ken Arok percaya, takdir bisa diubah, bahkan jika harus dengan cara yang paling licik sekalipun. Jalan menuju kekuasaan membawanya ke sebuah desa terpencil, tempat tinggal seorang pandai besi legendaris bernama Empu Gandring. Empu Gandring bukan sekadar pandai besi biasa. Tangan dinginnya mampu menciptakan senjata pusaka yang memiliki kekuatan gaib. Ken Arok datang dengan satu permintaan, dibuatkan sebilah keris yang tak tertandingi. Keris yang bisa membuka jalan menuju takhta Tumapel. Empu Gandring menyanggupi, namun ia meminta waktu yang cukup lama untuk menyempurnakan kekuatan magis keris tersebut. Bagi Ken Arok, menunggu adalah sebuah penyiksaan. Setiap detik terasa seperti selamanya. Nafsu kekuasaan yang membakar jiwanya membuatnya tidak sabar. Ia kembali mendatangi Empu Gandring, menuntut keris pesanannya. Sang empu menolak dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa keris itu belum sempurna. Masih ada hawa panas dan aura berbahaya yang terperangkap di dalamnya. Jika digunakan sekarang, keris itu akan membawa malapetaka. Tapi, telinga Ken Arok sudah tertutup oleh ambisinya. Peringatan sang empu dianggapnya sebagai omong kosong. Dengan mata gelap karena amarah, Ken Arok merebut paksa keris yang masih panas dari tempaan itu. Sebuah tindakan nekat yang akan mengubah sejarah selamanya. Empu Gandring yang terkejut mencoba mencegah, namun Ken Arok sudah kalap. Tanpa berpikir panjang, ia menghunus keris setengah jadi itu dan menikam dada sang pembuatnya. Darah Empu Gandring membasahi bengkel tempatnya berkarya seumur hidup. Di ambang kematiannya, dengan napas yang tersengal-sengal, Empu Gandring mengumpulkan sisa tenaganya. Ia menatap tajam Ken Arok, lalu mengucap sebuah kutukan yang akan terus terngiang sepanjang zaman. Keris ini, katanya, akan menuntut balas. Ia akan meminum darah, tidak hanya darahmu, tetapi juga darah 7 keturunanmu. Kutukan itu terucap, menyatu dengan kekuatan gaib keris, dan menjadi takdir kelam yang tak terhindarkan. Ken Arok, dengan tangan berlumuran darah penciptanya, kini memegang senjata terkutuk yang akan membawanya ke puncak kekuasaan sekaligus ke jurang kehancuran. Langkah pertama Ken Arok dalam menapaki tangga kekuasaan adalah menyingkirkan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu. Dengan sebuah siasat licik, ia berhasil membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring. Tentu saja, ia membuat orang lain menjadi kambing hitam atas perbuatannya. Kematian Tunggul Ametung membuka jalan bagi Ken Arok. Ia tidak hanya merebut takhta Tumapel, tetapi juga menikahi jandanya, Ken Dedes, seorang wanita yang kecantikannya melegenda dan dianggap sebagai simbol kesuburan serta kekuasaan di tanah Jawa. Dengan Ken Dedes di sisinya dan Tumapel dalam genggamannya, Ken Arok mendirikan sebuah kerajaan baru yang megah, Kerajaan Singhasari. Mimpinya menjadi raja telah terwujud. Ia berada di puncak kejayaan, dihormati dan ditakuti. Rakyat jelata yang dulu ia tinggalkan kini bersujud di hadapannya. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Ken Arok berhasil mengubah nasibnya. Tapi di balik kemegahan istana, kutukan keris Empu Gandring diam-diam mulai bekerja, seperti racun yang merayap perlahan. Bayang-bayang kematian sang empu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Kutukan itu tidak menunggu lama untuk menagih janji. Ironisnya, korban pertama dari kutukan setelah sang empu adalah Ken Arok sendiri. Anusapati, anak tiri Ken Arok dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, mengetahui bahwa ayah kandungnya dibunuh oleh Ken Arok. Didorong oleh dendam, Anusapati menggunakan keris Empu Gandring yang sama untuk membunuh ayah tirinya. Ken Arok tewas oleh senjata yang sama yang telah membawanya ke puncak kekuasaan. Lingkaran setan pertama telah selesai. Tapi kutukan itu belum berakhir. Keris Empu Gandring terus berpindah tangan, menjadi pusaka yang diperebutkan sekaligus simbol pengkhianatan. Setelah Anusapati, putranya sendiri, Tohjaya, merebut takhta dengan cara yang sama berdarahnya. Tohjaya membunuh Anusapati, lagi-lagi dengan keris terkutuk itu. Sejarah Singhasari pun diwarnai oleh pertumpahan darah antar saudara,
perebutan kekuasaan yang kejam, dan pengkhianatan yang tak ada habisnya. Setiap penguasa yang naik takhta seolah-olah sudah ditakdirkan untuk jatuh dengan cara yang tragis. Generasi demi generasi, dari Anusapati, Tohjaya, hingga keturunan-keturunan berikutnya, semua terperangkap dalam lingkaran kutukan Empu Gandring. Keris itu menjadi saksi bisu dari drama perebutan kekuasaan yang merenggut nyawa 7 raja dan bangsawan Singhasari. Setiap tetes darah yang tumpah seolah menjadi pembayaran atas ambisi buta Ken Arok di masa lalu. Kerajaan yang ia bangun dengan darah, pada akhirnya juga harus diruntuhkan oleh darah. Kisah keris Empu Gandring bukan hanya sekadar dongeng tentang senjata sakti. Ini adalah pelajaran abadi tentang sifat manusia, tentang bagaimana ambisi yang tidak terkendali, keserakahan, dan ketidaksabaran dapat membawa kita pada kehancuran yang tak terbayangkan. Ken Arok mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal, nyawanya sendiri dan masa depan keturunannya. Keris itu menjadi pengingat pahit bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pada akhirnya akan kembali kepada kita. Takhta yang diraih melalui jalan pintas dan pengkhianatan tidak akan pernah memberikan kedamaian sejati. Itulah kisah epik tentang Ken Arok dan kutukan keris Empu Gandring. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukanlah tentang takhta atau mahkota, melainkan tentang kebijaksanaan dan kemampuan mengendalikan diri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten sejarah dan legenda seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.